Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Anis, dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Nah, saudara, doa saya adalah saudara selalu sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan, saudara ya. Ya, saudara, saya kira hampir semua kita pernah mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan, lain di bibir, lain di hati. Ya, saudara, peribahasa ini mengungkapkan perasaan ataupun tindakan seseorang yang tidak tulus, ataupun dalam pengertian orang yang dikatakan munafik, saudara ya. Apa yang ada di hatinya tidak sama dengan apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan tidak sama dengan apa yang dia lakukan di dalam tindakan nyatanya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu prinsip yang sama yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi ataupun kepada para ahli Taurat ketika itu. Nah, untuk itu saudara kita membaca satu teks firman Tuhan di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, saudara, karena kitab Markus ini atau Injil Markus ini sifatnya naratif, maka saya akan membacakan seluruh ayat ini supaya kita dapat menangkap pesan ataupun kebenaran yang dinyatakan di dalam narasi-narasi ini, saudara ya. Nah, mari kita lihat saudara ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Pada satu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Saudara, di sini dikatakan pada satu kali serombongan orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus ada di Galilea. Nah, kira-kira jarak tempuh itu 150 km, saudara ya. Nah, kita tidak tahu mereka menunggangi kendaraan apa, saudara ya, atau jalan kaki, saudara. Kalau seandainya mereka tempuh dengan jalan kaki ataupun dengan kendaraan tertentu, saudara, pada waktu itu, ada satu niat yang betul-betul serius ingin berjumpa dengan Yesus. Dan keinginan mereka untuk berjumpa dengan Yesus bukan karena mereka ingin mendengar khotbah-khotbah Yesus yang hebat itu, saudara. Tetapi sesungguhnya mereka datang untuk mencari kesalahan dari pengajaran Yesus, saudara. Supaya ada sesuatu alasan yang dapat mereka pakai untuk menyalahkan Yesus. Nah, saudara, pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mempertanyakan tentang murid-muridnya yang ketika mereka makan, mereka tidak membasuhkan tangan, saudara ya. Nah, mereka katakan bahwa itu najis. Nah, sehingga saudara, mereka mempertanyakan kepada Yesus tentang apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka katakan tidak sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi pada umumnya. Nah, saudara, menarik sekali respons Tuhan Yesus tentang kritik ataupun protes daripada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Nah, mereka menilai tindakan perbuatan para murid itu berdasarkan adat istiadat, saudara, yang biasa yang dilakukan nenek moyang mereka. Tetapi, saudara, Tuhan Yesus di sini menjawab mereka
berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan dari Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Saya kira pada waktu Tuhan Yesus mengutip teks ini, orang-orang Farisi ahli Taurat itu tahu persis tentang bunyi firman Tuhan ini, saudara. Sehingga mereka dengan membaca itu, mereka udah jelas apa yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka sebagai jawaban. Nah, saudara, saya kira di sini sekali lagi Tuhan Yesus tidak anti terhadap adat istiadat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dia mencela mereka karena mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada firman Tuhan. Atau mereka melebih-lebihkan peraturan-peraturan adat istiadat daripada firman Tuhan. Atau dalam arti kata lain mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan dan lebih mentaati aturan-aturan adat istiadat ketika itu, saudara. Nah, saudara, ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka ayat 6. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, saudara, bukankah ini sama artinya dengan peribahasa yang saya katakan tadi? Lain di bibir, lain di hati. Setelah dengan bibir mereka memuliakan Tuhan, tapi firman Tuhan katakan hati mereka jauh dari Tuhan. Melalui pengakuan mulut mereka berkata percaya kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, melakukan korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Tapi saudara, mereka lakukan itu sebagai sebuah formalitas, sebuah ritual-ritual agama, sementara hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sebuah ritual ataupun ibadah yang hanya sekedar formalitas belaka, saudara. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara, kata percuma mereka beribadah di sini percuma artinya adalah sia-sia. Percuma artinya adalah kosong. Tidak ada arti apa-apa, saudara, bagi Tuhan. Atau, saudara, apa yang mereka lakukan dengan ritual-ritual yang semacam itu, yang mereka katakan sebagai korban ibadah kepada Tuhan, tidak ada artinya di hadapan Tuhan, ataupun tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kira kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita bersyukur kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita mengakui Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengakui Dia sebagai Juru Selamat kita yang telah menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi saudara, permisi tanya, coba kita renungkan kembali. Bagaimana sikap ekspresi ibadah kita kepada Tuhan selama ini? Apakah kita ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan segenap hati kita? Atau jangan-jangan kita hanya ibadah sebagai rutinitas belaka? Atau kita ibadah hanya sebagai formalitas belaka? Atau kita ibadah, saudara, ya karena kebiasaan saja, saudara. Tetapi ketika ibadah, saudara, kita datang ibadah kepada Tuhan di gereja, kita memuji menyembah Tuhan, tapi pujian itu hanya sekedar di bibir mulut kita. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya mengapa, saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita hanya sekedar mengikuti lantunan musik ataupun irama-irama lagu, tapi kita tidak dengan serius memuji menyembah Tuhan. Itu sebabnya ada banyak orang katakan, kenapa kok pujian kita, ibadah kita di gereja kita tidak mempunyai ibadah pujian yang sungguh-sungguh, saudara, ya. Nah, bisa saja karena memang ya kita hanya lakukan itu sebagai formalitas. Bagaimana pada waktu kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita ketika berdoa kepada Tuhan sungguh hati kita dekat dengan Tuhan? Jangan-jangan kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat doa yang rapi, yang baik, tetapi sesungguhnya hati kita tidak melekat dengan Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. Bagaimana pada waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini? Apakah
hati kita melekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Dan apa yang kita lakukan setiap pagi mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita lakukan setiap minggu kita datang ke ibadah, hanya sekedar sebagai formalitas, saudara. Nah, saudara, kalau itu yang terjadi, maka firman Tuhan tegas sekali mengatakan ibadah kita kosong, ibadah kita percuma, ibadah kita sia-sia, ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita lakukan hanya sekedar tuntutan agama, formalitas agama, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya saya percaya, saudara, ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, hatimu lekat dengan Tuhan, hatimu dekat dengan Tuhan, saudara. Saya yakin, pada waktu kau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Saya yakin pada waktu kau berdoa kepada Tuhan, Dia dekat dengan engkau berdoa dengan serius kepada Tuhan. Karena itu doa satu ekspresi intimasi kita dengan Tuhan, tidak hanya sekedar memohon. Dan ketika kita mempunyai sikap dekat dengan Tuhan, saudara, ketika engkau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, engkau dengan serius menghayati, engkau serius sikapmu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepada engkau. Nah, saudara, biarlah kiranya firman Tuhan menolong kita untuk bagaimana kita membangun ekspresi ibadah kita atau integritas ibadah kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya, supaya ibadah kita tidak sia-sia, supaya ibadah kita ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengakui ya Tuhan, jikalau kami selama ini beribadah kepada Engkau hanya sekedar formalitas, hanya sekedar rutinitas, atau hanya sekedar ritual-ritual agama, tetapi hati kami jauh dari Tuhan. Kami tidak menikmati ibadah itu sebagai satu keintiman kami, kedekatan kami dengan Tuhan. Kami tidak menikmati doa-doa kami sebagai ekspresi kedekatan kami, keintiman kami dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki, supaya ibadah kami, pujian penyembahan kami, doa kami kepada Tuhan adalah sesuatu yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.